Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati terharu saksikan pengorbanan heroik Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025. Marc, pembalap spesial, rela korbankan tangan demi selamatkan motor. Grand Prix Amerika 2025 akan dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez, sang pembalap Ducati Lenovo yang sebelumnya meraih kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, nyaris mencetak hat-trick kemenangan di Circuit of the Americas, Kota. Namun, balapan berakhir dengan drama memilukan sekaligus menginspirasi, di mana Marquez menunjukkan pengorbanan luar biasa demi menyelamatkan motornya, sampai-sampai membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak kuasa menahan haru. Marquez datang ke Austin dengan kepercayaan diri tinggi setelah 2 kemenangan dominan di 2 seri sebelumnya. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu spektakuler, menunjukkan bahwa Desmosedici GP24-nya sangat cocok dengan trek berkelok-kelok khas kota. Namun, masalah muncul tepat sebelum balapan dimulai. Saat lampu start hampir menyala, Marquez terlihat kesulitan mengaktifkan ride hike device, perangkat penurun suspensi, di bagian depan motornya. Beberapa detik kritis terbuang sebelum ia akhirnya berhasil mengatasinya, hanya beberapa saat sebelum lampu padam. Saya pikir saya akan gagal start karena sistemnya tidak merespons. Tapi untungnya, di detik terakhir, semuanya berfungsi, ujar Marquez setelah balapan. Begitu balapan dimulai, Marquez langsung melesat seperti panah. Di akhir putaran pertama, ia sudah memimpin lebih dari 1 detik dari pembalap di belakangnya, Francesco Bagnaia, Ducati Factory, dan Alex Marquez, Gresini Ducati. Dengan gaya agresif namun terkontrol, Marquez terus memperlebar jarak. Di putaran ke-7, keunggulannya sudah lebih dari 2 detik. Semua indikasi mengarah pada kemenangan ketiganya secara beruntun, sebuah hat-trick yang akan semakin mengukuhkan dominasinya di musim ini. Namun, nasib berkata lain. Di awal putaran ke-9, saat Marquez memasuki tikungan 4, sebuah tikungan kanan berkecepatan tinggi, motor GP24-nya tiba-tiba kehilangan traksi belakang. Dalam sekejap, motor itu terangkat, high side, dan hampir terlempar jauh. Tapi Marquez tidak menyerah begitu saja. Dengan refleks luar biasa, ia mencoba menahan motornya menggunakan tangan kanannya, berusaha mencegahnya terpelanting ke pembalap lain atau menghantam pembatas trek. Gesekan keras antara racing suite-nya dengan aspal menyebabkan material Alpine Stars-nya jebol, dan tangannya terluka parah. Aku tahu Apex itu licin, tapi tidak menyangka akan separah itu. Aku hanya berpikir, aku harus menahannya. Jangan sampai motor terlempar dan membahayakan siapapun, jelas Marquez. Insiden ini membuat seluruh pitbox Ducati tegang. Claudio Domenicali, sang bos Ducati, terlihat sangat emosional saat menyaksikan rekaman kecelakaan tersebut. Saya belum pernah melihat pembalap berjuang seperti itu untuk menyelamatkan motornya. Marc tahu betapa penting motor itu bagi tim. Dia bisa saja membiarkannya terlempar untuk mengurangi risiko cedera pada dirinya, tapi dia memilih untuk berkorban. Itu menunjukkan karakter sebenarnya, seorang pejuang sejati, kata Domenicali dengan suara bergetar. Dengan Marquez tersingkir, Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan dan berhasil mempertahankannya hingga garis finish. Ini menjadi kemenangan pertamanya di musim 2025, sekaligus mengangkat posisinya di klasemen sementara. Rasanya luar biasa. Aku sangat gembira. Ini kan kemenangan pertamaku di sini. Di kota, cetus Bagnaia dilansir crash. Aku sadar kemenangan ini datang karena Marc jatuh. Dia memang lebih kencang daripada kami, lebih cepat dari siapapun. Jadi aku hanya berusaha menyamai kecepatan dia sebaik mungkin. Awal musim ini tidak mudah. Dari tes musim dingin sampai 2 balapan pertama, aku kesulitan menemukan feelingku dalam pengereman. Namun, akhir pekan ini sangat membantuku, aku akhirnya menemukan apa yang kucari, sambung pemilik 2 titel juara dunia MotoGP itu. Setelah dilarikan ke medical center, tim dokter MotoGP memeriksa kondisi Marquez. Hasilnya, ia mengalami luka dalam di bagian lengan tangan kanannya akibat gesekan keras dengan aspal. Namun, tidak ada patah tulang atau kerusakan tendon yang serius. Lukanya cukup dalam tapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Marc sangat beruntung karena tidak mengalami cedera lebih parah setelah kecelakaan seperti itu, jelas dokter utama MotoGP. Pengorbanan Marquez langsung viral di media sosial. Tagar Marquez the Warrior menjadi trending di Twitter, dengan ribuan fans memuji mental pantang menyerahnya. Inilah mengapa Marquez adalah legenda. Dia tidak hanya cepat, tapi juga punya hati besar, tulis seorang penggemar. Motor bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak. Tapi itulah Marc. Dia selalu memberikan 100% untuk balapan. Komentar yang lain.
Dengan hasil ini, Alex Marquez gantian memimpin klasemen sementara, dan Bagnaia kini berada di posisi ketiga. Sementara Marquez, yang sempat menjadi favorit juara dunia, harus puas dengan di posisi kedua terpaut 1 poin dari adiknya, Alex Marquez. Grand Prix Amerika 2025 mungkin bukan kemenangan untuk Marquez, tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga, sebuah contoh dedikasi tanpa batas. Pengorbanannya tidak hanya membuat bos Ducati terharu, tapi juga mengingatkan dunia bahwa MotoGP bukan sekadar balapan, tapi juga tentang keberanian, kerja keras, dan pengorbanan. Sekarang, semua mata tertuju pada comeback-nya. Apakah Marquez bisa bangkit lebih kuat dan melanjutkan dominasinya? Jawabannya akan terungkap di seri berikutnya. Marc Marquez tak terbendung. Hat-trick pole berlanjut dengan kemenangan di sprint race MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Setelah mendominasi sesi latihan bebas dan mencetak hat-trick pole sejak GP pembuka di Thailand, pembalap Ducati Lenovo ini melanjutkan dominasinya dengan menjuarai sprint race MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota. Menunggangi Desmos Sedici GP24, Marquez tampil agresif dan nyaris tanpa celah untuk meraih kemenangan gemilang di sirkuit yang sudah menjadi rumah keduanya. Sementara itu, Bagnaia yang diharapkan bisa bersaing di depan justru harus puas finish di posisi ketiga. Kalah dari pembalap satelit Ducati, Alex Marquez, yang tampil impresif. Hasil ini semakin mempertegas tren kurang konsisten Bagnaia di musim 2025. Akhir pekan Marquez di Kota benar-benar sempurna. Sejak sesi latihan bebas, ia tampil dominan meski lintasan sempat diguyur hujan pada hari pertama. Bahkan ketika sempat mengalami crash di sesi FP1, Marquez tetap mampu bangkit dan mencatat waktu tercepat ketiga. Saat lintasan mengering di FP2, kecepatan aslinya mulai terlihat. Dengan catatan waktu impresif, ia menjadi yang tercepat di sesi tersebut. Di sesi kualifikasi, Marquez kembali menunjukkan keahliannya di Kota. Dengan suhu 22 derajat Celcius dan lintasan yang lebih stabil, ia mencatat waktu terbaik 2 menit 02.113 detik, mengungguli Fabio Di Gia dan Alex Marquez yang masing-masing harus puas start dari posisi kedua dan ketiga. Hasil ini membuatnya mencetak hat-trick pole position, setelah sebelumnya juga meraih pole di Thailand dan Argentina. Dengan rekor tersebut, Marquez semakin menjadi ancaman utama bagi para rivalnya di musim 2025. Bagnaia, di sisi lain, terus mengalami kesulitan. Juara dunia bertahan itu hanya mampu start dari posisi ke-6, menunjukkan betapa sulitnya ia menemukan ritme terbaiknya di sepanjang musim 2025 ini. Sprint race di Kota kali ini berlangsung sangat ketat sejak awal balapan. Bagnaia langsung menempel Marquez dari start, bahkan sempat memimpin balapan setelah tikungan pertama. Namun, Marquez tak tinggal diam. Di sektor tikungan cepat, ia mencoba merebut kembali posisi terdepan, tetapi Bagnaia memberikan perlawanan sengit. Memasuki tikungan 17, Marquez mengalami kendala dengan ban belakangnya, yang membuatnya sedikit kehilangan grip dan harus mengoreksi posisi motornya. Bagnaia yang melihat peluang langsung mencoba menyalipnya. Namun Marquez tetap tenang dan segera kembali menekan. Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan dengan manuver luar biasa. Di saat Marquez mengambil alih posisi depan, Bagnaia justru di-overtake Alex, dan akhirnya Bagnaia kembali ke posisi 3. Sejak saat itu, ia mulai menjauh dari para rivalnya dan membangun keunggulan yang sulit dikejar hingga finish. Setelah memenangkan sprint race dengan dominasi penuh, banyak pengamat MotoGP memprediksi bahwa Marquez akan kembali menyapu bersih akhir pekan ini, seperti yang telah ia lakukan di Thailand dan Argentina. Performa Marquez musim ini memang luar biasa. Dengan gaya balap agresif yang kini semakin sempurna berkat dukungan Ducati, ia tampak tak tersentuh oleh rival-rivalnya. Jika ia mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali naik podium tertinggi pada balapan utama besok dini hari. Di sisi lain, rival-rivalnya kini harus mencari cara untuk menghentikan laju sang juara 6 kali MotoGP ini. Alex dan Bagnaia menjadi dua kandidat kuat yang bisa memberikan perlawanan. Tetapi melihat performa Marquez sepanjang akhir pekan, tugas mereka tidak akan mudah. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin mempertegas dominasinya di Kota, yang memang sudah menjadi salah satu trek favoritnya sejak era Honda. Sementara Marquez tampil luar biasa, Francesco Bagnaia justru kembali kehilangan momentum. Setelah sempat bertarung ketat di awal balapan, ia perlahan mulai kehilangan ritme dan harus menerima kenyataan finish di posisi ketiga, di belakang tim satelit Ducati.
Meskipun tidak mengalami kecelakaan atau kendala teknis, Bagnaia tampak kesulitan menjaga performa ban dan ritme balapannya. Ini menjadi hasil buruk berturut-turut bagi Bagnaia, yang sebelumnya juga kesulitan di Argentina dan Thailand. Kegagalannya bersaing dengan Marquez semakin menimbulkan pertanyaan mengenai peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2025. Saya masih mencari solusi terbaik dengan motor ini. Sejujurnya, saya belum bisa menemukan feeling yang sama seperti di musim lalu, ujar Bagnaia dengan nada kecewa. Dengan hasil ini, tekanan semakin besar bagi Bagnaia untuk segera bangkit, terutama karena Marquez kini mulai menjauh di puncak klasemen sementara. Kemenangan di sprint race MotoGP Amerika 2025 ini semakin memperkuat posisi Marquez di puncak klasemen MotoGP musim ini. Setelah menyapu bersih kemenangan di Thailand dan Argentina, ia kini semakin dekat untuk kembali menjadi penantang utama dalam perburuan gelar juara dunia. Kami menjalani awal musim yang luar biasa, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Masih ada balapan utama besok, dan itu akan menjadi tantangan yang lebih besar, ujar Marquez dengan sikap rendah hati. Sikap ini menunjukkan bahwa Marquez benar-benar seorang juara sejati. Meskipun sudah mendominasi penuh musim ini, ia tetap fokus dan tidak meremehkan lawan-lawannya. Bagi Ducati, hasil ini tentu menjadi kabar baik sekaligus buruk. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap yang sangat dominan dalam diri Marquez. Namun di sisi lain, Bagnaia sebagai pembalap andalan mereka justru mengalami kemunduran yang signifikan. Tim Ducati Lenovo kini harus mencari solusi untuk mengembalikan performa Bagnaia, atau mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan Marquez menjadi kandidat utama untuk merebut gelar dunia. Marc Marquez lanjutkan dominasinya di kota. Sukses rebut pole position, Bagnaia terpuruk. Circuit of the Americas, kota, kembali menjadi ajang unjuk gigi Marc Marquez. Setelah menguasai sesi latihan bebas dalam kondisi lintasan basah akibat hujan, pembalap Ducati Lenovo itu melanjutkan performa gemilangnya di sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2025. Dengan Desmos Medici GP24 yang semakin menyatu dengan gaya balapnya, Marquez sukses merebut pole position, mengukuhkan statusnya sebagai favorit utama untuk balapan hari Senin dini hari nanti. Namun hasil berbeda dialami rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Ia hanya mampu finish di posisi ke-10 di sesi latihan resmi. Performa luar biasa Marquez sepanjang akhir pekan ini sekali lagi membuktikan bahwa Circuit of the Americas adalah wilayah kekuasaannya. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan kecepatan luar biasa di kota. Hujan yang turun membuat lintasan basah dan licin, menyebabkan para pembalap kesulitan menemukan grip yang tepat, dan membuat Marquez mengalami crash di FP1. Namun, dengan mental juaranya, Marquez bangkit dan akhirnya mencatat waktu tercepat ketiga di sesi tersebut. Di sesi FP2, dengan kondisi lintasan yang membaik, Marquez meningkatkan kecepatannya. Ia mendominasi di FP dengan mencatat waktu terbaik 2 menit 02.113 detik, mengirimkan sinyal jelas bahwa ia dalam kondisi prima menjelang sesi kualifikasi. Sementara itu, Bagnaia tampak kesulitan sejak awal. Meskipun tidak mengalami crash dan juga menggunakan motor yang sama dengan Marquez, ia hanya mampu menembus posisi 5 FP2. Catatan waktunya jauh tertinggal dari Marquez. Kami masih mencari solusi terbaik untuk meningkatkan grip di beberapa sektor sirkuit. Rasanya motor belum sepenuhnya bekerja seperti yang saya inginkan, ujar Bagnaia dengan nada frustrasi setelah FP2. Memasuki sesi kualifikasi, cuaca cerah dengan suhu mencapai 22 derajat Celcius, kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sesi latihan sebelumnya yang diguyur hujan. Dengan lintasan yang kini lebih optimal, para pembalap langsung memacu motornya sejak awal sesi Q2. Marquez, yang dikenal sebagai spesialis kota, langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia mencatat waktu tercepat di sektor pertama dan kedua. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, masih mengalami kesulitan. Hasil ini mengecewakan bagi pembalap Italia itu, mengingat ia adalah juara dunia 2 kali bersama Ducati, dan menggunakan motor yang sama dengan Marquez. MotoGP 2025 tampaknya semakin dikuasai oleh Marc Marquez. Dengan kemenangan di Thailand dan Argentina, ia telah menunjukkan bahwa transisinya ke Ducati berjalan lebih baik dari ekspektasi siapapun. Kini, dengan merebut pole position di kota, Marquez semakin siap untuk kembali mendominasi dan meraih kemenangan ketiganya berturut-turut di musim ini.
Menariknya, meski sukses meraih pole position dan tampil dominan sepanjang akhir pekan, Marquez justru rendah hati dalam menyikapi hasil ini. Pole position memang penting, tetapi yang terpenting adalah hasil di balapan. Banyak hal yang bisa terjadi, terutama dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Saya harus tetap fokus dan tidak boleh lengah, ujar Marquez. Ia juga menegaskan bahwa kecepatan di kualifikasi bukan jaminan untuk kemenangan di balapan. Baginya, kerjasama dengan tim dan strategi yang tepat selama balapan adalah faktor utama yang akan menentukan hasil akhirnya. Kami memiliki motor yang luar biasa, tetapi balapan selalu berbeda. Saya harus pintar dalam mengelola ban dan menjaga ritme agar bisa bertahan hingga akhir, tambahnya. Pernyataan Marquez ini mengejutkan banyak pengamat, mengingat karena ini sangat kontras dengan dominasi yang ditunjukkannya di lintasan. Namun, sikapnya yang merendah justru menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Ia tidak ingin terlena dengan hasil kualifikasi dan tetap menghormati para rivalnya. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, juga memuji pendekatan Marquez yang selalu realistis dan fokus pada balapan. Mark adalah pembalap luar biasa, bukan hanya karena kecepatan dan talentanya, tetapi juga karena mentalitasnya. Ia tahu bahwa kemenangan tidak didapat dengan mudah, dan itu yang membuatnya begitu spesial, ujar Dalinya. Dengan performa Marquez yang semakin solid dan kepercayaan diri yang tinggi, Dalinya yakin bahwa Marquez akan melanjutkan dominasinya di kota dengan meraih kemenangan gemilang. Pole position ini adalah bukti bahwa Mark berada di jalur yang benar. Saya yakin Mark akan memberikan segalanya untuk tim Ducati, tambah Dalinya. Selain itu, antusias penonton juga sangat tinggi. Ribuan fans Marquez di tribun bersorak-sorai setiap kali pembalap Spanyol itu melintas. Saya benar-benar merasakan energi luar biasa dari fans. Mereka selalu memberi motivasi ekstra bagi saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, dan pole position ini adalah langkah awal untuk kemenangan besok, ujar Marquez penuh semangat. Hasil kualifikasi ini menunjukkan bahwa Marquez berada dalam performa terbaiknya di kota, sebuah sirkuit yang sudah lama menjadi wilayah kekuasaannya. Dengan pole positionnya yang ke-8 di sirkuit ini, Marquez kembali mengukuhkan statusnya sebagai King of Kota. Namun, bagi Marquez, ini hanyalah langkah awal. Balapan hari Minggu akan menjadi tantangan sesungguhnya, terutama dengan kondisi cuaca yang masih sulit diprediksi. Setelah alami insiden di FP1, Marquez langsung mengamuk dan jadi yang tercepat di sesi latihan resmi MotoGP Amerika. Dunia balap motor kembali dikejutkan oleh kebangkitan sang legenda, Marc Marquez. Pembalap rookie tim Ducati Lenovo itu langsung menancapkan dominasinya dengan kembali yang tercepat di sesi latihan pada Grand Prix Amerika 2025 di Circuit of the Americas, kota. Namun, perjalanan Marquez menuju puncak tidaklah mulus. Karena kondisi lintasan basah akibat hujan, Marquez mengalami crash pada sesi FP1 yang membuatnya sempat kehilangan momentum. Meski begitu, ia berhasil bangkit dan menempati posisi ketiga di FP1. Kepercayaan dirinya terus meningkat hingga akhirnya ia kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi yang tercepat di sesi latihan resmi. Ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez benar-benar kembali ke puncak terbaiknya setelah melalui masa-masa sulit akibat cedera dan adaptasi dengan motor baru. Tak hanya itu, performa Marquez di awal musim 2025 ini benar-benar spektakuler. Sejak seri pembuka di Thailand, ia tak pernah lepas dari podium, bahkan meraih 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina. Kini, di seri ketiga di Amerika, ia kembali menunjukkan taringnya. Bos Ducati, Luigi Dalinya, pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya melihat sang calon pebalap andalan semakin solid dengan motor Desmosedici GP24. Circuit of the Americas, kota, adalah sirkuit yang sangat spesial bagi Marc Marquez. Sejak debutnya di MotoGP pada 2013, ia hampir tak pernah terkalahkan di lintasan ini, meraih 7 kemenangan dari 11 balapan yang diikutinya. Namun, setelah cedera parah pada 2020 dan perjuangan panjangnya untuk kembali ke performa terbaiknya, banyak yang meragukan apakah Marquez masih bisa mendominasi seperti dulu di sirkuit ini. Tapi, semua keraguan itu terjawab di praktis MotoGP Amerika 2025. Dengan kembali menjadi yang tercepat, Marquez mengungguli rival-rival terberatnya seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Alex Marquez, Gresini Racing. Bahkan,
Pembalap Red Bull KTM yang sedang naik daun, Pedro Acosta, hanya puas berada di posisi belakangan. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tim telah bekerja keras, dan kami terus meningkatkan performa. Kota adalah sirkuit yang saya cintai, dan saya ingin memberikan yang terbaik di sini, ujar Marquez usai sesi latihan. Melihat data telemetri, keunggulan Marquez terlihat di sektor 1 dan sektor 3 yang penuh dengan tikungan teknis. Gaya balapnya yang agresif dalam menikung dan kemampuan menguasai garis racing yang sempurna membuatnya sulit ditandingi. Mark memiliki cara unik dalam menaklukkan tikungan-tikungan cepat kota. Dia bisa menunda pengereman lebih lama daripada yang lain dan langsung mendapatkan akselerasi maksimal saat keluar tikungan. Jelas General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Musim 2025 menjadi kebangkitan besar-besaran bagi Marc Marquez. Pada saat meninggalkan Honda di akhir musim 2023, banyak yang meragukan keputusannya untuk bergabung dengan Ducati adalah langkah tepat. Namun, Marquez membungkam semua kritik dengan performa luar biasa sejak bergabung di Gresini. Dan kini semakin jelas kualitas Marquez musim 2025 awal ini, dengan menyapu bersih dari seri pembuka hingga seri ketiga. Kini, di kota, ia berpotensi meraih hat-trick kemenangan beruntun. Jika berhasil, ini akan menjadi momentum bersejarah dalam karirnya sekaligus menegaskan bahwa Ducati adalah pilihan yang tepat untuknya. Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak henti-hentinya memuji performa Marquez. Mark adalah pebalap yang luar biasa. Kami tahu potensinya, dan sekarang dia membuktikan bahwa Ducati adalah pilihan yang sangat tepat untuknya. Dia semakin kuat setiap balapan, dan ini membuat kami semakin optimis untuk musim ini, ujar Dalinya. Sementara itu, rival-rival terdekat Marquez mulai waspada. Francesco Bagnaia, yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, mengakui bahwa Marquez adalah ancaman yang sangat berat. Dia sangat cepat, terutama di kota. Saya sudah bekerja ekstra keras untuk bisa mengimbanginya, namun itu pun belum cukup untuk mendekatinya. Tim kami sedang menganalisis data untuk menemukan celah, kata Bagnaia. Franco Morbidelli, yang sempat menjadi yang tercepat di FP1, juga menambahkan, Mark seperti kembali ke masa jayanya. Kami harus mencari celah jika ingin mengalahkannya. Mungkin strategi ban atau manajemen race yang berbeda bisa menjadi kunci, ujar Morbidelli. Kesuksesan Marquez di awal musim ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid. Ducati memberikan dukungan penuh, termasuk pengembangan motor yang sesuai dengan gaya balap Marquez. Gigi Dalinya juga menambahkan kepada tim, untuk terus melakukan improvisasi untuk memastikan Desmosedici GP24 ini semakin kompetitif. Mark memiliki gaya balap yang unik, dan kami berusaha memaksimalkan kekuatan motor untuk mendukungnya. Kami melakukan penyesuaian di area akselerasi dan grip depan, karena itu adalah permintaan spesifiknya. Hasilnya terlihat, dia semakin percaya diri, ujar Dalinya. Dengan 3 balapan awal yang hampir sempurna, Marc Marquez kini masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Jika konsistensi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin ia akan merebut gelar ketujuhnya di MotoGP dan menyamai rekor Valentino Rossi. Berdasarkan performa latihan ini, Marquez semakin jelas menjadi favorit utama. Kebangkitan Marquez menjadi topik hangat di media olahraga dunia. Majalah MotoGP.com menyebutnya sebagai comeback of the century. Sementara The Guardian menulis, Marquez is back to his best, and the competition should be worried. Sekarang, semua mata tertuju pada race minggu ini. Akankah King of Kota kembali berjaya? Ataukah rival-rivalnya mampu menghentikan lajunya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 semakin panas, dan Marc Marquez adalah bintang utamanya.